Meskipun obat itu pahit, tetap kan sama dokter disampaikan, minum nih, karena ini baik untuk kamu gitu. Ya kalau seandainya saya nggak mau minum, dia buang, dia nggak terima, ya udah itu. Yang susah siapa? Yang celaka siapa? Ini. Bapak Ibu dimakan oleh Allah, kita sangat butuh dengan orang-orang yang berani mengucapkan kebenaran meskipun pahit. Sangat butuh kita. Terutama para da'i, para mubaligh, para penceramah. Banyak Pak tahu sebetulnya kebenaran tapi dia tutup-tutupi. Kenapa? Karena takut dicemooh orang, takut ditinggalkan orang, takut dijauhi orang. Padahal apa? Dia tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran. Jadi wa an atakallam bimurril haqq. Nabi berpesan agar aku tetap mengucapkan kebenaran meskipun apa? Meskipun pahit, ya. Tentu dengan kaidah yang menyampaikan kebenaran ini, karena kebenaran itu berat, Pak. Sehingga apa? Jangan diperberat dengan sikap kita yang kasar. Kebenaran memang harus disampaikan. Tapi apa? Tapi tetap harus dengan kaidahnya. Tadi kita katakan kebenaran itu berat oleh orang-orang yang bermasalah, ya. Kalau kita lapisi dengan hal-hal yang memberatkan, tambah berat. Contohnya apa? Kata-katanya kasar contohnya. Yang disampaikan benar, tapi dengan nada yang tinggi barangkali. Atau dengan sikap yang nggak baik lah. Ya jelas orang-orang akan berat menerimanya. Akan apa? Akan berat dengan teriak-teriak atau dengan bahasa kotor lah intinya. Benar tapi dengan celaan, enggak seperti itu. Sampaikan aja kebenaran, ya. Kalau dilihat-lihat ucapan, ya, dipilih-pilih kosakata. Yang penting tersampaikan maksud dan lihat waktunya, lihat siapa yang kita akan sampaikan kebenaran kepadanya. Tetap disampaikan, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dimakan oleh Allah, sebelum terakhir, ya. Wa an la ta'khudani billah laumatul laim. Nabi berpesan kepada aku agar aku tidak takut celaan orang yang mencela ketika aku di jalan Allah. Ya salam. Ini masih ada kaitannya sebelumnya. Nabi berpesan agar aku tidak takut dengan celaan orang yang mencela ketika aku di jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Benar, ini saya sering sampaikan. Kita mau jadi orang benar diomongin orang, jadi orang nggak benar juga diomongin orang. Jadi mau milih yang mana? Nggak akan bisa lepas, Pak, dari ucapan manusia, dari cemoohan manusia, nggak bisa. Makanya para ulama mengatakan laisa ahadun yaslam min alsinatin nas. Tidak ada satupun yang selamat dari ucapan manusia. Tidak ada satupun yang selamat dari ucapan manusia. Lihat para nabi. Pak, para nabi, orang pilihan Allah, akhlaknya mulia, terpercaya. Contoh Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Diledekin, dicemoohin 950 tahun, Pak, nggak sebentar. Dan menyampaikan kebenarannya itu nggak cuman sebulan sekali atau 2 pekan sekali, lailan wa nahara, siang malam. Ketika Allah tetapkan tidak ada lagi yang beriman dan mereka akan diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Kita tahu kisahnya. Akhirnya dicela, Pak. Kalau bahasa kitanya, kemarin pendakwah sekarang jadi tukang kayu nih. Diledek, Pak, dicemooh. Diledek. Nggak lepas, Pak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan anak zina, ibunya pelacur oleh orang-orang Yahudi itu. Nabi Muhammad, jangan ditanya.
Pernah dengar Pak Nabi Muhammad dicelanya gimana Pak? Apa Pak yang Bapak tahu lah? Yang paling populer, Nabi pernah dicela sebagai apa? Masa nggak tahu Pak? Hah? Tukang sihir. Terus apa lagi? Apa lagi? Orang gila. Betul, orang gila. Terus apa lagi? Pemecah belah, pemutus silaturahim. Karena ketika ada anak contohnya masuk Islam, bapaknya gak masuk Islam, terus berhadap-hadapan di medan perang, udah bunuh-bunuhan. Dituduh pemutus silaturahim. Ketika ada suami istri, istrinya masuk Islam, suaminya gak mau, putus hubungan, pemutus silaturahim. Nabi Muhammad Pak, yang kita tahu beliau luar biasa, al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Allah telah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim dalam Al-Qur'an. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia. Tidak lepas dari ucapan manusia. Dikasih mukjizat, enggak lepas dari celaan manusia. Para sahabat Abu Bakar, Umar contohnya, enggak lepas dari celaan manusia. Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha enggak lepas dari celaan manusia, dituduh pezina, dituduh pelacur. Lebih besar dari itu dan lebih buruk dari itu Allah Pak, tidak lepas dari celaan manusia. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang memberikan rizki, enggak lepas dari celaan makhluknya. Allah enggak adil lah, Allah jahat lah. Apalagi? Subhanallah, Allah pelit lah. Iya, orang-orang Yahudi mengatakan Allah pelit. Dan lebih kurang ajarnya Pak. Di antara sebelum saya sebutkan ini, Allah dikatakan punya anak lah, Allah dikatakan punya istri lah. Lebih parah Pak, Allah nggak dianggap ada. Oleh siapa? Orang-orang ateis, ini nggak dianggap ada, ini kurang ajar benar kan? Bapak tidak dianggap ada. Celaan apa yang lebih besar dari ini? Nggak dianggap ada Pak. Nggak lepas Pak. Terus kita mau lepas dari cercaan manusia? Nggak bisa Pak. Terus masih mempertahankan mempertahankan agar tetap tidak dicela, tapi kita tinggalkan syariat ini. Daripada nanti saya dicela lah, apa kata orang, udahlah ya nggak bisa, saya nggak ikut, saya nggak mau. Nggak bisa nyelamatin Pak. Ketika kita nanti di hari kiamat, mereka-mereka yang dahulu mungkin memuji kita karena kita ikut mereka, ketika kita divonis masuk neraka karena kita menyelisih Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan bisa nyelamatin kita. Jadi masih mau dipertahankan. Jadi sekali lagi nggak bisa lepas Pak. Dan kisah yang sangat populer, mungkin bapak-bapak pernah mendengarnya, bahkan mungkin tetap kita sebutkan, menunjukkan bahwa nggak ada Pak yang lepas. Dikisahkan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ayah dan anaknya mau pergi, mau safar gitu ya, bepergian pakai keledai, tapi keledainya kecil, nggak begitu besar. Mereka tunggangilah berdua nih, naik di atas keledai, jalan, letak jalan, ada orang ngelewatin orang, bapak sama anak nggak punya perasaan. Keledai kecil ditumpangin semuanya, naik semua gitu ya. Ini apa? Kata bapaknya, udah nak, kamu di atas, bapak turun. Sejalan bapaknya nuntun nih, anaknya di atas. Ada lagi orang Pak, anak kurang ajar, nggak berbakti sama orang tua, dia enak-enakan di atas, orang tuanya disuruh nuntun. Udah nak, kamu turun, bapak di atas. Anaknya turun, bapak di atas dituntun. Ada lagi orang Pak lewat, bapak nggak punya perasaan, enak-enakan di atas, anaknya disuruh nuntun. Ini udah, bapak turun, berjalan lagi, ngelewatin orang lagi, bapak sama anak
Ya udah tahu ada keledai malah jalan, bukannya ditaikin. Ini apa? Udah nah kita gotong ini, digotongnya sama dia Pak, sama mereka. Lewat lagi, bapak sama anak nggak ada otaknya, keledai malah digotong ya, bukan nggak ada Pak, nggak ada. Ya di antara kita yang bisa Pak lepas dari celaan manusia, nggak ada. Makanya Pak, hidup kalau pengen nyaman, pengen tenang, enggak usah mikirin orang yang ngomongin kita. Kalau kita masih pusing mikirin omongan orang, salahin diri sendiri. Kenapa dipikirin? Ngapain kita memikirkan penilaian dia kepada kita? Harusnya penilaian Allah kepada kita lebih harus kita pikirkan. Bodoh amat. Dia nggak suka sama kita, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Gitu aja. Ente nggak suka sama saya, itu bukan masalah saya, itu masalah Anda. Jadi ini pesan Nabi Pak kepada kita nih, untuk kita juga. Wa an la ta'khudhani billah laumatul laim. Nabi berpesan agar aku tidak takut celaan orang yang mencela ketika aku di jalan Allah, karena memang nggak bisa tadi Pak ya. Iya, kita mau sholat aja Pak, mau sholat nih, udah mau sholat ya bener teman-teman. Weh sekarang mah gaya lo sholat. Ini baru mau sholat nih. Ini teman kurang ajar emang itu. Wes gila sekarang sholat nih mas. Orang mau sholat gila, jadi yang nggak sholat apa nih? Itu baru mau sholat. Akhirnya ya udahlah nggak jadi. Jangan kayak gitulah. Kalau memang sudah bertekad kita berubah karena Allah, ngapain kita tinggalkan karena manusia? Udah jalan terus. Ya, lillahi ta'ala. Jadi udah nggak usah dengerin mereka, biarin aja. Ya, nggak perlu dipikirkan. Itu bukan masalah kita. Itu masalah mereka. Karena memang asing Pak, kita asing sekali mengamalkan agama kita sendiri, agama Islam di tengah-tengah umat Islam terlihat asing. Makanya benar kata Nabi SAW, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam datang dalam keadaan asing, banyak orang nggak kenal ini apa, ini agama kok menyelisihi adat nih, menyelisihi masyarakat nih. Bener Pak, Nabi dimusuhi gara-gara menyelisih adat. Makanya dikatakan sahabe, orang yang keluar dari adat. Nabi itu asing, terus jaya. Setelah Fathu Mekah, kemudian Abu Bakar, Umar memimpin jaya. Kemudian kata Nabi akan kembali asing. Dan kita ini zaman kita Pak asing Pak. Kita orang Islam mengamalkan agama Islam, sumbernya jelas Al-Quran dan Hadis. Di tengah-tengah umat Islam tapi asing. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang Islam jauh dari agamanya sendiri. Jauh dari agamanya sendiri. Jadi ini musibah Pak. Musibah besar. Sehingga aneh, kok kayak gitu aneh. Kok begitu? Aneh, padahal bukan aneh. Ini udah ada dari zaman Nabi, bukan hal baru. Kitanya aja yang belum tahu, udah ada dari zaman Nabi. Masa kita salahkan orang ngikutin Nabi? Makanya saya sering buat pertanyaan begini Mbak, bagi mereka-mereka yang kadang-kadang nggak suka tanpa alasan yang jelas. Ketika Pak Nabi, sepakat nggak Nabi kita Muhammad pembawa hidayah, pembawa petunjuk? Sepakat? Nabi sesat? Nabi Muhammad sesat? Jelas ya, kalau ada yang ngomong sesat, rekam, kita bawa penistaan agama ini. Bawa ke Polsek atau Polres yang dekat. Sepakat kita, Nabi membawa petunjuk. Nabi SAW membawa hidayah rahmatan lil alamin. Tapi Pak, pertanyaannya, ketika ada orang belajar hadis-hadis Nabi, dia belajar, akhirnya dia tahu, kemudian dia amalkan.
dia amalkan petunjuk Nabi. Jelas ada hadisnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya. Dia amalkan di kehidupan sehari-harinya, bos di masyarakat dituduh sesat. Ini harusnya kalau memang fair, yang bawa ajaran ini yang disesatkan. Yang bawa yang harusnya disesatkan, karena kita cuma ngikut. Kita ini nggak bisa, Pak, beramal ini kalau nggak ada tuntunannya. Itulah Pak anehnya. Ya, anehnya gitu. Sekarang dikit-dikit Wahabi, orang berjenggot Wahabi, orang ini Entar. Apa sih Wahabi itu? Orang sholat 5 waktu Wahabi, orang berjenggot Wahabi. Nah itu tuntunan Nabi gitu loh. Perbedaan ada. Kita tahu imam kita, imam mazhab ada 4. Perbedaan ada, tapi perbedaan itu, perbedaan fikih ya, tidak menyebabkan kita bunuh-bunuhan, ribut, berantem. Enggak. Diskusi silahkan diskusi ilmiah. Pakai dalil, jangan pakai ini dalil, ini perasaan. Oh, nggak masuk. Anda kalau di universitas atau di forum debat pakai perasaan, nggak bisa Pak. Harus ada ilmiahnya kan. Nggak pakai perasaan. Perbedaan ada. Kita saling toleransi dalam perbedaan yang memang di situ boleh kita berbeda. Tapi nggak ada salahnya kalau memang ingin diskusi mencari kebenaran, mana sih yang terkuat, mana sih yang paling dekat dengan tuntunan Nabi gitu loh, mana sih yang kalau dari sisi dalil yang lebih mantap, lebih kuat gitu ya. Karena para imam ini Pak, semuanya sepakat niatnya baik, pengen ngikuti Nabi, cuman dalam memahami dalil terjadi perbedaan. Kenapa? Karena yang satu setelah sampai dalil kepadanya, yang satu belum sampai, sehingga terjadi perbedaan. Itu diantara sebabnya. Ya. Jadi 4 mazhab ini bukan ini agama apa? Ini agama Hanafi, agama ya Maliki, Syafi'ah. Bukan, ini bukan agama. Mazhab itu adalah metode, cara untuk memahami agama, bukan agama. Silakan mau mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, silakan, tapi jangan jadikan itu agama. Saya madhabnya Syafi'i, maksudnya gitu. Contohnya, saya madhabnya Syafi'i, maksudnya apa? Maksudnya saya dalam mempelajari Al-Quran dan hadis menggunakan metode serta menggunakan kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Gitu. Perbedaan ada. Jangankan antar madhab, di madhab satu madhab aja di kalangan ulamanya ada perbedaan. Cuman kita tuh karena tidak mendalami fikih perbedaan sehingga baperan Mbak. Beda dikit langsung, oh ini bukan golongan saya ini. Walah, kalau bisa jangan sholat di sini dia tuh. Ada kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Para ulama kita nggak seperti itu Pak. Nggak seperti itu, ya. Jadi perbedaan ada, tapi tadi kita ikuti mana yang lebih kuat, mana yang lebih mendekati kepada kebenaran dengan hati yang lapang, hati yang jernih, bukan dengan berkoar-koar, narik massa, ayo bubarin kajian. Itu bukan gitu. Ajaran Islam nggak gitu. Ya, wasyawirhum, musyawarah. Baik, terakhir Bapak Ibu, terakhir ya, terakhir wa an la as'alan nas syai'an. Pesan Nabi yang terakhir ini adalah agar aku tidak meminta-minta kepada manusia. Agar aku tidak meminta-minta kepada apa? Kepada manusia. Pak, meminta kepada manusia tergantung. Kalau meminta-minta maksudnya untuk mengajak mereka ikut andil dalam kebaikan, maka ini bukan meminta-minta, tapi ngajak. Contoh ada masjid belum jadi, ini ada masjid nih, ya butuh bantuan, antum bisa bantu enggak?
atau ada fakir miskin, ya, atau janda yang tua maupun yang muda, ya, yang muda maupun yang tua, bukan muda doang, muda maupun tua gitu kan. Ini butuh bantuan, gitu ya. Jadi ini bukan minta-minta, tapi apa? Ngajak orang untuk ikut andil, berpartisipasi, membantu, ya, ta'awun, tolong menolong gitu ya. Untuk pembangunan pondok, buat sumur, maka ini bukan minta-minta. Maka nggak masalah, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau minta-minta untuk pribadi. Ini nggak boleh, Pak. Meminta-minta hukum asalnya haram. Nggak boleh. Dalam Islam, Nabi mengatakan la yazalu rajulu yas'alun nas takatsuran biha illa ya'ti hatta ya'ti illa ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi qit'atul lahmin. Tidaklah seseorang dia meminta-minta untuk memperbanyak harta, melainkan pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Maka orang karena nggak ada malunya, Pak, mengemis-ngemis gitu ya dengan beragam ini model ya, di jalanan, di lampu merah, dengan beragam macamnya, dengan beragam modelnya. Nggak boleh, karena ini merendahkan diri kita, menghinakan diri. Seseorang harus berusaha, dia bekerja, dia menghidupi dia mencukupi kebutuhannya sendiri dengan keringatnya, dengan usahanya, bukan meminta-minta. Enggak seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan seseorang membawa tali, kemudian dia mencari kayu, kemudian dia pikul kayu tersebut, kemudian dia jual, itu lebih mulia. Lebih mulia, lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang sehingga dia dikasih, ya, atau tidak dikasih oleh orang. Iya, Pak, jual pinggir jalan atau jual keliling gitu ya, itu lebih mulia daripada apa? Minta-minta. Ini nggak boleh. Minta-minta nggak boleh, hukum asalnya haram, ya. Ngemis-ngemis kecuali disebutkan dalam hadis ada 3 orang dikecualikan boleh dia meminta. Pertama, orang yang menanggung hutang orang lain. Ya, mungkin dia menanggung hutang orang tuanya atau menanggung hutang saudaranya. Karena satu dan lain hal, maka tidak masalah, dia boleh meminta-minta sampai dia melunasi hutang tersebut. Kalau udah lunas, selesai. Ya. Atau orang yang ketimpa musibah sehingga menghabiskan hartanya, kebakaran barangkali, Pak, habisnya, maka boleh dia minta-minta untuk kebutuhan dia. Atau orang yang tertimpa kesengsaraan dan dia nggak bisa, mungkin dia sakit, dia nggak mampu berobat karena nggak ada duit, maka nggak masalah. Maka apa? Tidak masalah. Tapi kalau udah selesai, sudah nggak boleh lagi. Bukan malah dijadikan profesi. Banyak sekarang, Pak, malah jadi profesi, menggiurkan, Pak. Minta-minta pakai kostum, pakai apa yang dicat apa dia, apa itu yang putih, manusia silver katanya. Sama aja itu. Minta. Tidak boleh seperti itu. Macam-macam, ada yang pakai topeng atau pakai apa gitu. Itu sama aja. Itu sama saja. Cuman beda kostum aja. Tapi tetap minta-minta. Yang tetap apa? Minta-minta. Maka hati-hati, Pak. Maka apa? Hati-hati. Preman-preman contohnya. Orang-orang didatengin, ditegekin, jalan. Ini sama nih, nggak ada malunya. Zalimi orang. Sampai-sampai, Pak, saya khawatir, Pak, tukang-tukang parkir itu. Tukang-tukang parkir yang tidak resmi gitu ya. Dan tidak ada kerjaan sama sekali, nggak dibutuhkan, nggak apa, tapi apa? Seakan-akan dia, ya kan? Jadi seakan-akan orang tuh kena ranjau, Pak. Iya. Nggak ada hujan, nggak ada apa, tahu-tahu di jok ada kardus. Mending pas kita mau berangkat
orangnya langsung ada. Kadang-kadang kemana ini tukang parkir, mau dibuang ntar ribut gitu kan. Ini nggak boleh, ini mengganggu orang. Kecuali dibutuhkan, memang betul-betul. Pak, ya Pak ya, jaga Pak ya. Kan ada dibutuhkan kadang-kadang. Hati-hati Pak. Banyak mafia-mafia tukang parkir di sana. Meresahkan. Khawatir. Masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus jelas. Baik kerja yang benar, usaha, pelajari skill-skill baru supaya bisa mencukupi kebutuhan. Wallahu alam bisa Bapak Ibu. Sampai jam 9 akhirnya. Gimana Pak? Ada tanya jawab? Ada yang bertanya?